Sama saya juga curhat karena saya sudah mulai 2022 di pendidik ekstra di klub maupun di sekolah, sambil baca, sambil menerangkan sehari-hari saya. Yang pertama, saya mengambil nilai utama sambil kedisiplinan. Kenapa kedisiplinan? Yang pertama, semua kegiatan kalau kamu disiplin itu akan tercatat semua. Oh, tanggung jawab ikut. Waktu latihan sama waktu latihan jam 7 ya jam 7 telat pasti ada sebuah konsekuensi. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu leadership dan etos kerja. Kenapa alasan saya? Sekarang gini, saya itu PJOK sama saya ngadang ke bahasa Indonesia. Itu menurut saya enggak bagus. Sama PJOK ngambil ekstravol ya langsung punya lisensi di bola voli, perwasitan, kepelatihan. Terus area perbaikan diri, kegiatan perlu saya perbaiki. Yang pertama, perjuangan siswa-siswi. Karena anak zaman sekarang itu tidak mau berjuang, maunya instan. Disuruh datang lebih cepat, nggak mau. Disuruh kerja keras, nggak mau. Disuruh kerjakan PR, lihat ChatGPT. Disuruh presentasi, baca buku, dan seterusnya. Sikap kerja yang akan dibangun yaitu disiplin dan konsisten. Kenapa saya cuma ngambil dua? Begini. Kalau sekarang disiplin, besok enggak. Kan lagi besok enggak konsisten. Itu bakal enggak maksimal. Kamu sekarang makan banyak di pagi hari, pasti di siang maupun malam akan lapar. Beda kalau pagi makan dikit, siang makan dikit, malam dikit secukupnya, yang penting konsisten. Itu bagus, perkembangan kamu bagus dan enggak gampang lapar. Yang keenam, sikap terhadap integritas. Pendapat saya tentang pluralisme, kejujuran akademik, dan tanggung jawab tim. Tuliskan sikap Anda sebagai mahasiswa dan calon profesional. Sekarang gini, di pendidikan, apalagi di olahraga, pasti ada event-event di SMP atau U2SN, di MTS, SDMI, ada porseni. Sekarang gini, kejujuran itu sangat penting. Ada sekolahan atau pelatih yang mau dia instan, langsung ngambil pemain dari sekolah luar. Ijazahnya diganti, kakaknya diganti, namanya diganti, itu sering. Makanya evaluasi buat kita yaitu kita jujur. Dimanapun kita atlet yang kita punya, peserta didik yang kita punya, itu yang kita teladeni. Yang ketujuh, pengambilan keputusan sulit. Sekarang gini, kalau kita sudah punya murid bagus, mau kita arahkan, oh anak ini kuliah di sini, anak ini sekolah di sini, dia punya bidang olahraga harus sekolah di sini. Terus sama orang tuanya nggak boleh. Sikap yang saya ambil yaitu mengarahkan, karena kita tidak bisa memaksa kehendak seseorang. Semua orang punya pilihannya masing-masing. Kita sebagai guru cuma mengarahkan, anak ini bisanya di ini, dia punya kelebihan di ini. Kalau kesini kekurangannya begini, cuma mengarahkan. Yang ke-8 yaitu gaya komunikasi. Yang saya ambil yaitu tegas dan persuasif. Kenapa kok tegas? Karena gini, anak sekarang kalau kita nggak tegasi, dia bakalan lama, dia bakalan sulit. Terus kalau ditegasi terus bakalan takut sama kita, mau curhat sama kita. Yang ke-9, peran public speaking dalam pendidikan. Sekarang gini, kita mau ngajar tapi kita tidak bisa menjelaskan materi. Kalau waktunya pulang, tapi bulat kita harus selesai dan seterusnya. Ada sekolahan atau pelatih yang mau dia instan, langsung ngambil pemain dari sekolah luar.
ijazahnya diganti, kakaknya diganti, namanya diganti, itu sering. Makanya evaluasi buat kita yaitu kita jujur, dimanapun kita atlet yang kita punya, peserta didik yang kita punya, itu yang kita telaten. Yang ketujuh, pengambilan keputusan sulit. Sekarang gini, kalau kita sudah punya murid bagus, mau kita arahkan, oh anak ini kuliah di sini, anak ini sekolah di sini, dia punya bidang olahraga harus sekolah di sini. Terus sama orang tuanya nggak boleh. Sikap yang saya ambil yaitu mengarahkan, karena kita tidak bisa memaksa kehendak seorang. Semua orang punya pilihannya masing-masing. Kita sebagai guru cuma mengarahkan, anak ini bisanya di ini, dia punya kelebihan di ini. Kalau kesini kekurangannya begini, cuma mengarahkan. Yang ke-8 yaitu gaya komunikasi. Yang saya ambil yaitu tegas dan persuasif. Kenapa kok tegas? Karena gini, anak sekarang kalau kita nggak tegasi, dia bakalan sulit. Terus kalau tegasi terus bakalan takut sama kita, nggak mau coba sama kita. Yang ke-9, peran public speaking dalam pendidikan. Sekarang gini, kita mau ajar tapi kita nggak bisa menjelaskan materinya tersebut, itu sama saja kita berbohong sama tembok. Kita mau jelaskan, oh ganti kalau waktunya pulang, tapi belum lain. Kita hari ini selesai dan seterusnya. Yang terakhir penutup, komitmen pengembangan diri. Untuk komitmen pengembangan diri yang saya ambil yaitu sering mengikuti lomba-lomba event. Seumur ada guru kompetisi olahraga, kita bola voli, kita futsal, ya sering ikutkan lomba voli, lomba futsal sebanyak mungkin. Terus meningkatkan kedisiplinan dalam masuk sekolah. Terus meningkatkan kerjasama dan tanggung jawab masing-masing anak. Itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.